Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 122. Di rumah kediaman Rehan, Anissa sedang menyiapkan pakaian yang akan dikenakan oleh dirinya dan juga Rehan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rehan, hari ini dia akan membawa Anissa ke perusahaan yang diberikan pada sang istri agar Anissa bisa mulai belajar mengelola bisnisnya. Mas yakin mau ke sana sekarang? Tanya Anissa saat Rehan keluar dari kamar mandi. Yakin, wajahku sudah sembuh dan aku sudah bisa keluar rumah dengan percaya diri. Sayang, cepatlah mandi agar tidak terjebak macet di jalan, titah Anissa. Anissa bergegas meninggalkan Rehan ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Anissa memakai pakaian formalnya yang sudah dia siapkan. Dilihatnya sang suami yang masih santai dengan ponsel di tangannya. Mas, kok dasinya belum dipakai sih? Tanya Anissa. Tiba-tiba aku gak bisa memakai dasi sendiri. Sepertinya memang harus kamu yang selalu memakaikannya, ujar Rehan. Alasan bilang saja pengen dipakaikan, ujar Anissa. Nah itu tahu, buat apa punya istri kalau nggak dimanfaatin buat hal seperti ini, ucap Rehan. Anissa mengambil dasi yang senada dengan jas yang akan dipakai oleh Rehan. Dengan telaten, dia memakaikan dasi itu di leher suaminya. Rehan sangat antusias melihat bagaimana Anissa melayani dirinya dengan baik. Sudah beres, ayo kita sarapan, ajak Anissa. Anissa membawa tas miliknya dan tas milik Rehan, lalu mereka berdua menuruni anak tangga bersama-sama. Dilihatnya Cecil yang sudah duduk di tempat biasa dan beberapa menu sarapan yang sudah tertera rapi di atas meja. Cecil, kamu udah selesai ujian kan? Tanya Anissa. Udah kak, niatnya aku mau lihat-lihat kampus dulu sama teman-teman aku, ujar Cecil. Cari kampus di kota ini saja yang S1, kalau memang mau kuliah di luar negeri, nanti saja kalau kamu mau lanjutin S2-mu, titah Rehan. Iya, aku juga mau cari di sini kok. Oh ya, sama kampus Kak Nisa apa ya? Tanya Cecil. Kakak di UNJ Fakultas Teknik, kalau mau ke sana datang saja. Atau mau ditemenin sama temenku, soalnya hari ini aku nggak ada kelas, jawab Anissa. Nggak usah kak, nanti aku sama temenku saja ke sananya. Kak Nisa tumben pakai pakaian formal gini, emang mau kemana? Tanya Cecil. Kakak mau ngajak dia ke perusahaan kakak yang satu, udah lama juga nggak ke sana. Sekalian ngenalin dia jadi pemilik yang baru. Rehan menjawab pertanyaan adiknya. Lah, bukannya perusahaan itu udah milik orang lain ya? Yang PT Carex itu kan? Tanya Cecil lagi. Kata siapa? Rehan balik bertanya. Waktu itu papa bilang katanya Kare jual perusahaan itu karena mau bangkrut. Lagian kakak juga udah gak pernah kelihatan di kantor itu, jawab Cecil. Kakak emang gak pernah ke sana, bahkan sejak senikah sama Anissa. Kakak gak pernah lagi ke sana. Tapi bukan berarti perusahaan itu udah kakak jual, ujar Rehan. Lagian sekarang memang bukan milik kakak lagi karena perusahaan itu sudah resmi berganti pemiliknya, ujar Rehan lagi. Siapa kak? Tanya Cecil penasaran. Tuh orangnya yang ada di depanmu, ujar Rehan dengan memberikan kode lewat lirikan mata. Maksudnya Kak Nisa. Sejak kapan? Tanya Cecil lagi. Sejak dia menjadi istriku, jawab Rehan. Jadi sekarang Kak Nisa yang jadi CEO di PT Katek dong. Wah selamat Kak, ini harus dilayani. Pokoknya aku mau ditraktir makan sama Kak Nisa, ujar Cecil dengan girangnya. Makan mulu kerjaanmu, badan udah segede gentong juga, ucap Rehan. Biarin ini tuh namanya subur, ujar Cecil. Boleh kok, mau kapan, asal jangan hari ini ya, ucap Anissa. Ya udah waktunya kakak deh yang nentuin, tapi aku mau kita berdua doang yang pergi, ujar Cecil. Kenapa memangnya? Tanya Anissa. Kalau Kak Re ikut pasti banyak yang dilarangnya, pokoknya aku cuma mau pergi sama kakak doang. Kan udah lama juga nggak pergi bareng, ujar Cecil. Nggak, kalian nggak boleh pergi tanpa ada aku, ucap Rehan tegas. Tuh kan nanti jadi nggak asik kalau ada laki-lakinya, gerutu Cecil. Pokoknya kakak nggak akan mengizinkan kalian pergi berdua, tegasnya lagi.
Please boleh ya kak, sekali saja. Kami janji nggak akan pulang terlalu malam kok. Dan kami akan selalu ngabarin kakak dimanapun kami berada. Cecil memohon dengan muka memelas. Gak apa-apa lah mas, hanya sekali kok, ujar Anissa. Tapi sayang, aku nggak bisa biarin kalian pergi sendiri, aku nggak tenang, ujar Rehan. Sekali aja ya kak, please, pinta Cecil. Rehan menghela napas kasar, dia tidak bisa menolak permintaan adiknya kalau sang adik sudah memohon seperti itu. Baiklah, hanya sekali dan kalian harus selalu memberitahu keberadaan kalian. Dan jangan ada yang matikan ponsel, GPS harus tetap aktif, paham? Titah Rehan. Siap, paham komandan. Ye, makasih kakakku tercinta, ucap Cecil girang. Makasih banyak mas, ucap Anissa dengan tersenyum. Kita makan sekarang, ujar Rehan. Mereka melanjutkan sarapannya tanpa berbicara lagi. Rehan sebenarnya tidak rela jika sang istri pergi tanpa ada dirinya di samping Anissa. Entah kenapa sejak kejadian siang itu, Rehan benar-benar tidak ingin jauh dari Anissa. Bahkan sampai sekarang, Rehan tidak memperbolehkan Anissa untuk ikut kelas offline. Dia mengatur agar Anissa mengikuti kuliahnya dengan cara online sehingga Rehan bisa membawa Anissa kemanapun dia pergi. Setelah menyelesaikan sarapannya, Anissa dan Rehan pamit untuk pergi ke kantor pada sang adik. Mereka pergi ke kantor dengan diantar oleh Randy. 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sebelumnya, Randy sudah memberitahukan kepada seluruh karyawan yang ada di kantor itu untuk menyambut kedatangan CEO mereka yang sudah lama tidak datang. Karena lamanya Rehan tidak menempatkan diri di kantor itu, membuat banyak karyawan yang baru bergabung tidak tahu seperti apa bos mereka. Hanya karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun yang masih bisa mengenali Rehan. Sedangkan karyawan di bawah 2 tahun hanya tahu bahwa bisa mereka adalah Randy, karena sejak mereka bekerja hanya Randy yang selalu datang dan membuat keputusan-keputusan untuk perusahaan itu. Tepat di depan pintu masuk, Randy keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Rehan. Semua orang yang berdiri menyambut kedatangan pemimpin mereka seketika terkesima melihat pria tampan dan berkarisma itu keluar dari dalam mobil. Pria tinggi dan berkulit putih itu terlihat tegas dan menawan di mata mereka. Ganteng banget, dia udah punya istri belum ya? Bisik seorang karyawan. Dia udah beristri, katanya istrinya pendek tapi cantik. Imut-imut gitu kata temanku, ujar karyawan lain. Ya keren banget, kayak opa-opa Korea tahu, beruntung banget yang jadi istrinya, bisik yang lainnya. Lihat ada yang keluar lagi, apa itu istrinya, bisik yang lain. Anissa yang juga turun dari mobil yang sama membuat banyak pertanyaan di benak para karyawan. Anissa menggandeng lengan Rehan dengan tersenyum pada karyawannya. Rehan berjalan melewati karyawannya dengan langkah tegap tanpa senyum sedikit pun. Berbeda dengan Anissa yang sesekali tersenyum dan membalas sapaan karyawannya. Rehan membawa sang istri ke ruangannya yang sudah lama tidak dia tempati. Siapkan ruang rapat sekarang dan beritahu seluruh staf di perusahaan ini. Saya akan memperkenalkan pemilik baru pada mereka. Oh ya, kemarin sudah dikasih tahu semua pemegang saham kan bahwa hari ini kita rapat. Tita Rehan pada Randy. Sudah tuan, mereka juga sudah hampir sampai, jawab Randy. Bagus, sekarang suruh mereka kumpul di ruang rapat. Tita Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Randy keluar dari ruangan bosnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan padanya. Sayang bagaimana, sudah siap? Tanya Rehan. Aku nervous mas, aku takut gak bisa jadi pemimpin yang baik, jawab Anissa. Lakukan saja apa yang menurutmu baik untuk semuanya. Jadi pemimpin itu tidak hanya memikirkan untung ruginya perusahaan, tapi yang terpenting adalah kenyamanan dan ketentraman para karyawan. Kehidupan mereka bergantung padamu. Dan satu lagi, terapkan keadilan pada semua karyawan. Siapapun mereka, jika berbuat salah tetap harus mendapatkan hukuman atas kesalahannya, ujar Rehan. Apa kalau suamiku yang berbuat salah, aku bisa menghukumnya juga? Tanya Anissa. Tentu bisa, aku siap dihukum oleh istri cantikku ini, apalagi hukuman di atas ranjang, jawab Rehan dengan menggelingkan matanya. Itu namanya bukan hukuman tapi hadiah. Mas ada-ada aja, ujar Anissa. Gimana sekarang, masih nervous?
Tanya Rehan. Sedikit mas, jawab Anissa. Tak lama kemudian Randy datang dan memberitahukan bahwa semua staf dan para pemegang saham sudah berkumpul di dalam ruang rapat. Ayo Nyonya Rehan, saatnya Anda memperkenalkan diri pada mereka, ucap Rehan. Baiklah, tetap di samping sayang, karena saya membutuhkan Anda, Tuan Rehan, ucap Anissa. Mereka bertiga keluar dari ruangan itu dan masuk ke ruang rapat yang sudah disediakan. Semua orang yang ada di dalam ruang rapat mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu saat Randy masuk membawa Rehan dan Anissa. Randy duduk di tempatnya sedangkan Rehan meminta Anissa untuk duduk di tempat yang biasa dia duduki. Selamat pagi semuanya, saya tidak ingin berbasa-basi. Saya berdiri di sini hanya untuk memperkenalkan pada kalian semua pimpinan sekaligus pemilik PT Katex yang baru. Dia pemilik saham terbesar di sini secara resmi. Dia adalah Anissa Anindita yang tidak lain tidak bukan adalah istri saya sendiri. Jelas Rehan. Maaf Tuan, kenapa harus perempuan? Saya tidak yakin jika dia bisa memajukan perusahaan ini yang memang sudah tidak terlalu maju lagi, ucap seorang pria berbadan gemuk. Memangnya kenapa kalau perempuan, pria ataupun perempuan tidak ada batasannya untuk menjadi seorang pemimpin? Saya tidak menerima penolakan apapun dan dari siapapun. Karena ini keputusan mutlak dari saya. Nyonya Anissa, silakan perkenalkan diri Anda, ujar Rehan. Anissa bangkit dari duduknya dan berdiri di samping Rehan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anindita. Seperti yang sudah Tuan Rehan katakan sebelumnya, saya di sini sebagai pemimpin PT Katex yang baru. Saya harap Bapak dan Ibu semua bisa menerima saya dan mau membantu saya dalam memajukan perusahaan ini. Saya memang baru di sini dan tidak punya pengalaman apapun. Oleh karena itu saya harap Bapak dan Ibu semua bersedia membantu saya untuk mengembangkan kembali perusahaan ini. Jelas Anissa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik untuk kemajuan perusahaan ini. Cukup sekian dan terima kasih banyak, ucap Anissa lagi. Setelah perkenalan itu dan setelah semua pihak tidak lagi mempermasalahkan posisi Anissa, mereka kembali melanjutkan rapat pagi dengan membahas kepentingan perusahaan dan langkah yang akan mereka lakukan ke depannya untuk membangun kembali perusahaan yang memang sudah lama tidak terlalu berkembang. 2 jam berlalu, rapat pun selesai dengan hasil dan keputusan yang memuaskan. Semua pemegang saham dan staf yang mendengar visi misi yang baru dari Anissa merasa puas dan setuju dengan apa yang Anissa putuskan. Rehan pun tidak menyangka bahwa istrinya mempunyai bakat terpendam yang sangat luar biasa. Kemampuan Anissa tidak bisa diragukan lagi untuk memimpin perusahaan itu. Meskipun dia hanya lulusan SMA, tapi cara berpikirnya jauh lebih baik dari apa yang Rehan kira. Rehan dan Anissa kembali ke dalam ruangan setelah menyelesaikan rapatnya. Rehan meminta Anissa duduk di kursi kebesarannya yang selama ini dia tempati. Sekarang kursi ini milikmu, apapun keputusanmu akan berpengaruh besar pada perusahaan ini. Jadi pertimbangkan terlebih dahulu jika ingin melakukan keputusan apapun. Pikirkan resiko di masa depan untuk perusahaan dan juga karyawan, ucap Rehan. Makasih ya Mas udah mempercayakan kedudukan ini padaku. Aku janji akan menjadi pemimpin yang baik buat semua karyawanku. Tapi Mas harus tetap dampingi aku ya. Aku nggak mungkin bisa jalani ini semua kalau nggak ada Mas di sini, ujar Anissa. Kamu tenang saja, suamimu ini akan selalu siap jika dibutuhkan. Jadi kalau ada apa-apa yang membuatmu bingung atau bimbang, kamu bisa berdiskusi dulu denganku, ujar Rehan. Makasih banyak Mas. Oh ya, aku mau bikin acara syukuran kecil-kecilan sama karyawan di sini, boleh nggak Mas? Ya, sebagai ucapan syukurku dan perkenalanku pada mereka. Menurut Mas Rey gimana? Tanya Nisa. Boleh juga, kita bisa sewa tempat makan buat makan bersama malam ini. Gimana? Usul Rehan. Kenapa nggak siang ini saja? Kalau nanti malam kelamaan, ujar Anissa. Ya sudah, kalau gitu biar Randy yang urus semuanya, ujar Rehan. Sekarang aku mau mengajakmu berkeliling agar kamu tahu ada apa saja di kantor ini. Ayo kita berangkat, ajak Rehan.
Anissa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia menyimpan tasnya di atas meja kerja dan keluar bersama Rehan. Diajaknya Anissa berkeliling di dalam kantor itu dan satu persatu Rehan mengenalkan ruangan yang ada di sana. Tak lupa Rehan membawa serta orang kepercayaannya yang ada di kantor itu untuk ikut berkeliling bersama mereka. Anissa membayangkan senyumannya setiap kali berpapasan dengan karyawan yang lewat. Tak lupa dia pun membalas sapaan karyawan yang menyapanya. Nah, segitu dulu ya bab 122-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Pokoknya makasih kakak, bye-bye.